Selamat pagi teman-teman. Yang bangunnya kesiangan, yang sorenya rebahan Dan malamnya overthinking. Ya, Asik. bagus sekali. Yang Akhirnya bisa bikin konten lagi. akhirnya kita berkonten. Oke. Sekarang episode 1 kemarin udah tayang ya, episode perkenalan. Episode 1 kita mau ngomongin apa nih? Sekarang kita mau ngomongin pengalaman. Pengalaman. Iya, mungkin kita ini ya apa? Ucapin Happy New Year dulu kali ya. Oh iya. Walaupun telat-telat. Happy New Year. Ucapinnya gimana nih? Ucapinnya gimana? Selamat tahun baru buat tahun teman-teman Buat yang teman-teman sama dengar tahun baru. dan nonton ya. Ya, Alhamdulillah masih yang ada tahun ini. barunya sih Ya paling di rumah aja virtual. gitu aja lah ya. Gitu aja lah. Virtual aja lah. Tahun baru. Kembang api virtual gitu kan ada tuh ya. Ada sama api-api unggun. Iya benar. Gitu. Yang dicari di YouTube ya. Oke. Mungkin karena masih apa hype tahun baru. Iya. Dan sekarang kita tuh mau bahas tentang pengalaman di tahun 2020. Pengalaman lebih ke ini kali ya, apa yang udah lu lalui di 2020. Iya, kan? iya. Kayak kesulitan di 2020 apa, Iya. kemudahan di 2020 apa, yang udah lu dapet apa di 2020. Itu kali ya. Karena kan banyak stigma atau stereotip kalau 2020 tuh tahun yang berat. Gitu. Dan Padahal sebenarnya semoga tahun ini jadi tahun yang lebih lebih baik lah. ya lebih baik. Jauh lebih baik dari tahun lalu. Setuju? Setuju sih. Oke, berarti dimulai dari siapa dulu nih? Mau Kita gambreng aja kali ya daripada. Mana? gambreng kali ya? Nah dulu, perjanjiannya gimana yang keluar pertama? Yang mulai pertama ngomong duluan. Oke. Yang Keluar pertama. paling gambreng. Gambreng. Yang Lu. duluan. Kalau dari gue pribadi 2020 tuh mengajarkan gue banyak hal dari segi apapun ya, dari ya WFH segala macam. Kalau masalah WFH sih gue nggak begitu apa, mungkin banyak orang yang bilang WFH gue bosan di rumah mulu segala macam, sedangkan gue dari dulu freelance ngedit di rumah mulu. Emang ya, biasanya rumah gitu. bidang kreatif sih nggak mempermasalahkan WFH ya. Bidang kreatif tuh Bukan sesuatu yang baru untuk Iya, orang-orang enggak. yang pernah bekerja di bidang nggak kreatif ya. ada tuh, nggak ada. Nggak ada. Biasa aja sebenarnya. Itu jadi hal yang normal aja gitu. Normal aja udah. Normal aja. Udah gitu ya udah. Mau gimana gitu. Dari dulu gue freelance di rumah ngeditnya gitu. Gitu. Bener. Ya coba ada ya sedikit survive lah, sedikit lebih menghargai. Kalau buat gue pribadi 2020 mengajarkan gue caranya survive dan menghargai Sesuatu ya, dan menghargai sesuatu kayak menghargai uang, waktu segala macam. 2020 mana ya, diawali dengan apa ya, banjir ya di 2020. Oh, iya, kawasan Anda kan banjir ya. Lucunya ngapung. ini nih lucunya Ngapung nih 2020 ujian rumah gua berasa ini ya apa, Basarnas ada ngapung-ngapung. Ini 2020 itu pergantian tahun banjir apa hujan deras kan. Iya. Dari malam ya kan, dari malam dari sore terus menuju ke 2020 nya hujan terus sampai subuh. Yap. Pokoknya ya anehnya di rumah gua hujannya banjirnya Februari di semua di banyak kawasan Jabodetabek banjir di Januari. Pasti itu berasa banget. Gua pun kesusahan untuk berangkat kerja nih gua sih. Itu hal paling susah menurut gua di 2020. Nah, Pertama kali disambut Awal, ya. banjir, Iya. ya udah gua gak bisa kerja sama sekali. ketika corona, apakah ada impact di pekerjaan lu kah? Finansial lu kah atau apa gitu? 2020 berasa sih. Jadi Enggak, lu bohong, setelah lu cerita ke gue Enggak, lu Setelah mewah-mewahan banjir. aja lu di Instagram lu. parah. Di Instagram lu mewah-mewahan. setelah lu. banjir terus disambutlah dengan lelucon COVID ya kan. Iya. Sebenarnya kalau banyak lelucon orang Indonesia nggak takut COVID tau, Enggak. masuk angin. Masuk angin tuh kalau dibikin Iya. karikatur kan masuk angin. Iya. Yang Oh akhirnya iya, ujungnya kita sebelum bahas COVID, ini sebenarnya kita jaga jarak ya. iya. Iya. Kamera doang. Ini trik kamera Trik kamera. biar Jadi, deketan. Mohon maaf nih kalau memang Buat yang dirasa denger terlalu juga dekat. kita jaga jarak. Iya, betul. Kita ngomongnya congol nggak nyampe. Enggak. Jadi gimana, ada Ada berasa sih yang namanya potong gaji, gue berasa banget potong gaji. Iya. Jadi gue merasakan apa yang dinamakan potong gaji itu ya emang gak gede sih, cuman dalam beberapa bulan terasa. Oke. Ya, menurut gua potong gaji sih ya emang semuanya juga lagi Berasa. terdampak Iya, sih ya. iya. Maksudnya lu nggak dikeluarin, lu nggak dipecat pun
Itu seharusnya lu udah bersyukur banget gitu kan. Banyak orang yang di luar sana pengen nyari kerja atau bertahan di kerjaan itu, banyak yang nggak sampai di titik bertahan gitu. Nah, dari lo sendiri? Kalau gue Belum kerja ya waktu itu? 2020 awal tuh gue masih kuliah kan? Sidang. Awal, ya. Sidang. Gue masih sibuk ya. Tapi Sidang. kalau gue 2020 tuh menurut gue nggak banyak. Ya ada lah beberapa cobaan, cuma menurut gue apa ya? Gue mendapatkan banyak hal yang membahagiakan lah gitu. 2020 gue lulus gitu kan. Alhamdulillah Lulus juga. setelah Wisuda udah belum? belum. Iya, Allah. Jangan dibanggain. Lulus tahun kemarin. Iya. Sekarang belum Sudah ya, wisuda. Ih, gua mah ngapain Masih aja kurang, di kampus. Friday masih kurang. belum ya. Masih kurang Jadi pride. di ruang tamu gue belum ada foto gue Iya, iya, dari belum keluarga ada. pakai Belum toga ada. gitu. Oh. Belum ada. Belum jadi rumah orang Gue kaya. punya sih, mau nggak? Gue pinjemin. Ntar gue bisa edit pakai Photoshop aja kok. Ya, oke, nggak usah repot-repot. Gue nggak mau merepotkan orang. Iya kalau gue, maksudnya paling impactnya adalah, gue cerita waktu itu gue ngelamar di salah satu instansi. Itu doang sih menurut gue yang dampaknya menurut gue lumayan. Jadi Berasa, sulit gitu ya. berasa sulit. banget. Iya Sulit berasa cari banget kerja gitu. Jadi waktu itu ada satu instansi, gue ngelamar kerja dan hampir diterima. Swasta atau pemerintah? Pemerintah. Ya. Pemerintah hampir diterima, ternyata H-2 sebelum gua tanda Yo. tangan kontrak, Sedih banget Hamin 2. H-2 sebelum tanda tangan kontrak probation di cancel dengan alasan, bukan alasan sih menurut gue, emang permasalahan itu dengan adanya si corona ini. Fakta yang masuk akal lah ya. Iya gitu, jadi gua nggak menyalahkan siapapun juga gitu. Iya. Itu doang sih yang menurut gua kepukul juga sih gua gitu. Harusnya gua udah kerja gitu kan, udah dari awal tahun tuh gua udah kerja, cuma akhirnya ya tapi Batal. dari situ juga berkahnya banyak lagi gitu. Dari gue jual merchant baju, cari kertas dan segala macam, alhamdulillah dari situ bisa menutupi kebutuhan gue gitu. Oh iya, sama satu lagi, 2020 tuh mengajarkan gue kalau dikurung tuh nggak enak. Kalau dikurung itu gak enak. Dikurung dalam hal apa nih, Pak? Iya kayak Di rumah mulu. di rumah mulu gitu, dilarang keluar apa segala macam, lu nggak bisa bersosialisasi gitu. Iya. Itu nggak enak banget sih gitu. Cuma Cuma ya emang harus sebelum dijalan. kerja emang di rumah mulu ya? Enggak. Saya kebanyakan keluar karena rezeki saya di luar semua. Kalau gue sih waktu itu denger kok tahun baru kayaknya sebentar gitu liburannya, nah lu dikasih libur panjang deh tuh, lu suruh di rumah aja lu. Sekalinya dikasih waktu untuk di rumah panjang ya. Iya, ngeluh juga. Serba salah emang manusia mah. 2 minggu pertama manusia masih pada Iya, bicara masih jangan keluar, keluar nah, segala macam. masih megang duit soalnya. Masih megang uang. Iya. Nah, Iya, duit semua soalnya. kan ada dampak lini, Iya, semua lini. Gitu. Dan itu berdampak kepada industrial yang memang apa ya, namanya sebuah kemajuan ekonomi negara itu kan industrinya harus meningkat, Iya. harus ada kegiatan kan. Dan itu ketika dibatasi mulai dari orang-orang kantoran dulu yang harus Iya. dipaksa untuk WFH karena mereka bisa untuk WFH. Terus Terus mulai di orang pabrik yang akhirnya jam shiftingnya mereka diubah lah, dikurangi. Nah, yang awalnya dikurangi akhirnya sampai ke pengurangan karyawan, dan parahnya sampai ada penutupan pabrik-pabrik yang Banyak, betul itu banyak. banyak banget. jangan jadiin alasan corona lu nggak survive Ya, gitu betul. loh. Masih banyak orang yang apa? Yang lebih parah, lebih parah, gitu, kena yang di bawah dampak. lu gitu. Tapi mereka mau survive gitu. Lucunya hal itu mungkin banyak orang di jalan ya, yang mungkin menurut mereka kalau mereka mau ketawain kita yang baru merasakan itu katanya, lu baru mikir kayak gitu mau doang. sebulan kemudian atau gimana. Iya. Gua tiap hari mikir gimana caranya Nah, gua harus bertahan hidup, gitu. bukan untuk dapat duit atau makan. Iya, Bagaimana betul. caranya bertahan hidup. Karena orang seperti saya sudah mengalami 20.000 dalam 1 minggu, Pak. Gua nggak pernah sih. Beli rokok aja gak berhasil itu. Beli rokok sebatang. 20.000 dalam 1 minggu. Sebenarnya punya duit gocap. Nah, Buat kuliah nih, Jawa. Iya. Gocap seminggu. Gimana tuh caranya? Sedangkan bensin gua kosong. Lu isi pakai air. Bensin 30.000, sisa 20.000. Udah 30.000 cukup nih seminggu nih gua. Sisa 20.000. Gimana tuh caranya? Ya sebenarnya gini ya, kalau menurut gue mau sebanyak apapun uang lu, ini. Nah. kalau emang lu ngerasanya nggak cukup, nggak akan cukup. Iya, memang. Tapi gini, Tapi ketika emang udah pas-pasan dicukup-cukup. iya gitu. Iya. Makanya keterbatasan itu bukan berarti lu harus berhenti berusaha gitu. Iya. Tapi manfaatkanlah keterbatasan itu gitu.
keterbatasan itu bisa jadi ketidakbatasan. Ya, kan main Kayak- katanya. kayak gue kan gambar gitu ya. Iya. Dari gue dulu pengen banget punya Wacom, udah punya sekarang Wacom, pakai Wacom tuh gambar apa segala macam. Terus ngelihat orang pakai iPad, oh, enak nih kayaknya pakai iPad, beli kali ya gitu. Jadi nggak ada habisnya Nggak gitu. ada Kalau habisnya. kalau lu mau, maksudnya lu mau ngeluh kayak gitu nggak ada habisnya gitu. Ya udah gunain dulu yang ada. Nanti ketika emang udah ada uangnya atau apa, udah bisa lu mampu beli itu, baru lu beli gitu. Jadi jangan maksain. Jadi kan balik lagi nih di 2020 kan mungkin banyak dari circle lo gitu atau dari teman-teman lo yang bilang, oh gue selama WFH gue mempelajari ini. Nah dari lu sendiri ada nggak pelajaran atau hal-hal baru, hobi baru yang muncul dari lu berdua gimana? 2020 apa yang udah gua, maksudnya hal baru yang gua lakuin? Iya. Enggak sih, gua nggak ada sih, karena emang tapi gua lebih sering membuat gambar gitu. Gua jadi jauh lebih sering gitu dibanding sebelumnya, karena ya itu kenapa adanya secari kertas ya, karena itu gua udah kebanyakan stok gambar. Kalau nggak gua duitin kan sayang gitu. Kembali pada uang. Iya dong. Semua itu kembali pada Kalau nggak gua duitin kan sayang gitu kan. Akhirnya ya itu gua Nah, itu aja sih, jadi intensitas gue menggambar jauh lebih banyak aja sih. Sama, kalau hal baru setelah gue kerja kemarin coba. di 2020 dapat kerja berarti. Alhamdulillah 2020 akhir tuh, bulan Desember kemarin gue baru dapat kerja gitu. Dan banyak hal yang inilah yang hal baru yang gue lakuin, kayak gue nggak pernah ngedit video, akhirnya gue ngedit video, gue belajar lagi gitu kan. Kayak gitu sih kalau gue. Kegiatannya lebih banyak. Yap. Kalau gua di 2020 ya secara industri yang perusahaan yang gua kerja nih masih berkorporat ya, mohon maaf ya. Ya, perusahaan di tempat gua kerja ya ada perusahaan yang dibutuhkan sih selama yang ada nama pandemik dan WFH ini. Jadi internet ya semakin banyak orang pakai kan. Walaupun memang kadang ada aja biaya-biaya yang harus ditekan. Iya. Hal-hal yang gue pelajari ya itu syukur jadi lebih sering, syukur jadi lebih terasa nikmat gitu. Kalau ketika kata orang-orang yang ada yang ketika lulus di 2020 pengen kerja ketahan, dan di 2020 waktu gua sama keluarga lebih banyak sih, lebih banyak. Karena WFH itu ya. Karena doa gua ya. Jadi gue tiap hari ngeliatin adik gua, ngeliatin mak gua, bapak gua, jadi lebih Jadi sering lu aja. tahu Jadi gua tahu pertumbuhan adik lu tuh adik gua ya lebih inch tinggi, gitu. lebih tinggi gimana. Iya. Makin lama adik gua makin lebih tinggi dari gua Iya. lama nih. Tapi ngomong-ngomong kita nggak perlu ngomongin adek lu. Iya nggak boleh. Karena nggak ada yang tahu juga adek lu kayak gimana gitu. Mohon maaf ya. Kalau dari lu gimana Pak? Apa yang hal baru yang pernah lu lakuin gitu? Kalau dari gue sendiri nggak banyak sih, cuman ya itu yang tadi gue bilang, gue lebih banyak ngabisin hal-hal barunya, ya gue lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga aja udah, sama ya balik lagi ke habitat dulu kali ya sebagai freelance yang kerjanya di rumah tiduran, kerjanya tengah malam Ya. kerjanya tengah malam. Jadi label pengacara tuh balik lagi di 2020 ya. Iya. Pengangguran Balik lagi pengacara. cuma alhamdulillah aja kan gue Udah kerja. nggak sampai lama gitu. Oh. Gue cuma sampai pertengahan tahun balik lagi Balik kerja lagi. mulai Iya, kerja lagi ke kantor. Mulai kerja lagi gitu. Oke. Tapi dari kita bertiga nih yang tingkatan pendidikannya tinggi gue doang. Enggak, bukan gitu. Iya dong. Kan sarjana gue doang secara resmi. Ya Anda AMD, Anda S1 belum jadi. belum resmi. Jadi ya mohon maaf ya. Gue nggak suka nih ngomongin. Iya, Nggak kan, gitu suka dong. gitu. Ini strata pendidikan gue nggak suka nih. Gue ngomongin strata tuh gue nggak suka gue. Karena ada beberapa temen gue yang bilang, Kenapa? lu enak ya Jod kuliah gini. Lu nggak ngerasain aja. Gitu. Loh, semua itu akan enak pada waktunya kalau orang ngiri. Iya sih. Iya kan? Semua itu akan gak enak dan semua itu akan gak enak pada waktunya kalau lu capek. Ya. Tahu. Terus- Minum. Kayaknya harus bener ya. Kan ini kita kenapa namanya ngopi pastu tapi minumnya teh? Kan tadi Karena- niatnya out frame ini. Karena biar suka kopi. Enggak, ini tadi niatnya out Iya. frame. Apa lah udah. Ada di sini. Ini kopi. Lu tahu ini kan apa? Vietnam drip. Vietnam drip. Kan warnanya Lebih terang begini aja, kan. lebih terang aja lagi. Nah, dikit karena kebanyakan batu es. Oke, Ya mungkin- 2020 syukur apa yang udah maksudnya lu bisa merasakan? Syukurnya gua Syukurnya banyak lah ya. Struggle sama skripsi lulus gua alhamdulillah. Terus 2000. Ya karena ini Iya. skripsi dia podcast Skripsi kita. gua, jadi Tertunda. Gue pengen ngomong kasar, boleh kan ya ngomong kasar ya? Boleh. Nggak boleh dong. Balas. Boleh ntar kan tinggal gua sensor. Iya benar. Jadi isinya Lah bener kan?
Jangan 2020 ya syukur gue lulus. Terus gue ya walaupun memang dianjurkan untuk tidak kemana-mana, gue alhamdulillah bisa pulang kampung setelah yang lebaran ketunda. Wah ini Kan gue karena ada lu nggak mentaati protokol negara lu. Ada kebutuhan yang alhamdulillah gue ikuti protokol kesehatannya. Oh iya. Jadi, berarti aman ya? alhamdulillah aman. Syukur ya, gue bersyukur banget leh. Apalagi maksudnya di akhir-akhir tahun tuh gue ngerasa rezeki gue lancar. Wih, asik nih. Lancar banget, dibayarin ya abis ini. Nggak sih, udah habis. Iya, di akhir-akhir tahun tuh gue ngerasa kebuka aja gitu rezeki gue. Alhamdulillah dapat pemasukan gitu ya. Dapat ya walaupun waktu itu belum kerja tapi secara kertasnya Jalan. lumayan bagus lah penjualannya. Terus ditambah lagi gue diterima kerja. Wih, setelah kecewa Setelah kecewa ya. Karena jadi gitu. nggak kerja. Terus apa ya itu bersyukurnya gue lulus. Ya bersyukur aja lah udah semua. Tapi ketika ini yang sekarang gitu yang gue hadepin, masalahnya bukan pendidikan, masalahnya bukan pekerjaan. Ada lagi masalah lagi ya. Sama kayak misalkan lu udah selesai sekolah nih. Iya. Terus lu lagi ada arisan di rumah. Oh, iya. Kapan nikah? Waduh. Udah nikah tanya nih. itu. Udah nikah nih. Kapan punya anak? Ntar abis tahu kapan punya anak. Kapan mati? Loh, tanyain gimana aja. itu pertanyaan, maksudnya permasalahannya kayak gitulah gitu. Permasalahan hidup lah ya. Iya. Dari gue sendiri rasa syukurnya ya bersyukur masih bisa survive sampai sekarang. Goals gue di tahun kemarin cuman gue harus bisa survive di tahun ini. Yap, betul. Ya, Oke, mungkin terakhir dari masing-masing deh gimana untuk orang-orang yang masih survive sampai sekarang gitu. Ya. Kasih kata-kata lu dan sama untuk 2021. Oke. Untuk orang-orang yang masih survive. Buat teman-teman yang masih survive, masih berusaha cari kerja belum dapat kerja gitu, semangat aja sih menurut gue gini, terus cari aja gitu. Karena ada pepatah usaha tidak akan mengkhianati hasil kan. Kalau buat teman-teman di luar sana yang masih cari kerja, jangan mikir kok susah banget ya nyari kerja. Susah itu bukan berarti tidak bisa gitu. Ya emang belum aja gitu, belum ada jodohnya gitu. Jadi berusaha terus aja buat cari kerja, jangan males lah udah nggak keterima gue kerja, jangan gitu. Ketika lu mikir kayak gitu ya lu sampai kapanpun lu nggak akan dapat kerja gitu, lu nggak akan bisa survive. Tapi pikirannya lu mancing, taruhlah 100 pancingan, masa iya sih tuh pancingan gak ada satu aja yang nyangkut gitu loh maksud gue. Mancingnya benar Ya di kolam. Mancingnya di kolam renang. Jangan di kolam renang. Kalau mancingnya di kolam renang bukan ikan yang kepancing. Amarah. Emosional. Yang kepancing emosi. Yang pada berenang ini ngapain sih Kail nih? Gitu loh. Ya kalau 2021 buat gue sendiri ya mudah-mudahan pekerjaan gue aman, tentram, sejahtera. Amin. Semoga ditraktir lagi. Amin. Sama apa yang udah gue planningin mudah-mudahan terjadi. Amin. Terus udah itu aja. Dari gue 2020 ya mudah-mudahan bagi semua orang yang sudah bertahan sama 2020 tetap bisa bertahan. Mulai ada peningkatan juga di 2021 bagi yang ingin berkarir, mudah-mudahan karirnya bisa sedikit demi sedikit dimulai. Jadi setiap ada rencana dan ide-ide dimulai lah, jangan sampai ketahan. Bukan cuma di otak. Jangan cuma di otak. Jangan di otak ya. Kadang-kadang kalau nggak dikeluarin malah jadi ketahan sakit doang sendiri. Nanti malah orang udah mulai duluan, lu malah ketinggalan gitu. Ya ntar ngaku-ngaku, wah padahal itu gue udah pikirin tuh gini-gini. Basi lu. Obrolan seorang seperti itu yang tidak akan saya sauti. Basi deh. Lu nggak ngelakuin mau udah lah. Makanya, jadi gitu. mudah-mudahan lu bisa mulai, bisa lu keluarkan semua ide-ide yang menurut lu bisa dimulai. Yang kerja bisa ada peningkatan di pekerjaannya dan bisa membantu juga teman-temannya kalau memang masih ada yang belum kerja. Yang usaha semakin meningkat usahanya, bisa jadi orang-orang semua bisa ikut lah. Ketika minimal misalnya kerja sama dia gitu kan. Yang berpodcast ya. Yang berpodcast semoga banyak didengar. Jangan nggak didengar lah. Enggak sih, kalau gue terserah lu deh. Terserah lu lah. Lu mau subscribe juga terserah lu lah gitu. Karena teman-teman gue ini ada yang ngomong 3 tahun lagi harus nikah. Jadi harus tolong dibantu lah ya. Iya tolong masukannya ya. Iya lah tolong. Kita berharap dari sini doang loh. Ya, tolong banget ini. Gaji bulanan lu bayar listrik sama air, tolong dibantu lah ya. Tolong.
Ya sama di 2021, ya gue harap apapun itu bentuk yang ada perubahan, ada penyesuaian, mudah-mudahan semua juga tetap aman, sehat. Amin. Di 2021 ya, semoga semua bahagia lah. Amin. Anda Pak, gimana 2021, 2020 pesen-pesennya? Kalau dari gue pribadi untuk teman-teman semua yang masih survive sampai sekarang, dari 2020 sampai sekarang masih survive, tunggu aja lah, semua pasti ada waktunya. Wih, waktunya apa? Gagal. Serius, setiap manusia tuh, gue percaya setiap manusia tuh punya waktu survive, waktu gagal, waktu bangkit, waktu tidur, pasti punya waktunya. Kayak gue nih, gue tidur, gue punya waktu tidur gue sendiri. Betul. Lu juga punya waktu tidur lu sendiri. Waktu gue bangun tidur, gue punya waktu gue sendiri. Gitu. Kayak tadi Sandi bilang semua ada waktunya gitu. Ya percaya aja gitu. Semua akan bahagia pada waktunya. Apa sih, Jod? Iya kan gitu kan. Intinya kan maksud gue ya semua orang punya waktunya masing-masing. Jangan cuma bilang, wah lu enak dari keluarga orang kaya segala macam. Lu masih mending gitu ya. Iya bang, misalkan bokap gue kaya, bokap gue juga dulu survive. Iya, asalnya kan gitu. Jangan jadi adu nasib. Jangan jadi adu nasib kayak Iya, gue sih kayak... terus terang gue nggak suka gitu, maksudnya lu mah enak, Iya. lu mah enak gitu, lu nggak tahu nggak enaknya gitu, lu nggak tahu gue ngerasain ketika gue menikmati keenakan ini di sebelum keenakan ini tuh gue ngerasain apa lu nggak tahu kan. Gitu Kayak gue kadang kesal aja ketika orang bilang lu mah enak pantan editor youtuber. Mau kerja di mana bisa. Enggak juga kan. Lu nggak tahu apa ya, sebenarnya itu hak mereka lah. Iya. Mau cara pandang mereka ke kita gimana gitu, cuma maksudnya agak kurangin lah ke ngelihat orang tuh enak gitu. Iya. Mau dibilang kayak gitu juga kita juga bisa, lu mah enak gini. Lu mah enak komentar doang. Iya gitu. Ini kita gerah. Makanya gitu. Ya balik lagi, tinggal bagaimana rasa syukur masing-masing. Iya. Jadi kalau dari gue gitu, percaya aja semua orang pasti punya waktunya masing-masing. Waktu dalam segala hal, mau lu sedih, senang segala macamnya pasti ada waktunya. Ya semoga kita semua masih bisa berjuang sampai tahun depan. Amin. Enggak tahun depan lah ya, sampai seterusnya. Gue belum nyebutin sampai tahun berapa. Iya. Lu sudah menyela. Iya. Sama aja kayak lu janjian abis maghrib. Iya. Kan itu abis maghrib tuh ada bisa sampai subuh gitu. Sampai kan. subuh. Iya. Belum ada patokan sampai Nggak ada. Iya, enggak. Belum ganti hari masih. Iya, Kalau gue benar. bilang tahun depan belum tahu kan sampai kapan. Iya. Gitu. Semoga kita masih baik-baik saja dan masih bisa bertemu untuk episode selanjutnya. Iya, mudah-mudahan ya. Gua nggak tahu soalnya. Bisa yuk. Udah gitu ya. Itu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga tayangan ini menghibur dan yang mendengarkan juga terima kasih banyak dari kita. Kopi Paste segitu aja kali ya. Dah. Sampai ketemu di episode 2 selanjutnya. Bye. Bye.